Semua berita yang beredar di media sosial seolah memojokkan sahabat gue Baim Wong. Baim banyak menerima tudingan seperti menyuap hakim dan bahkan menjauhkan kedua anak-anaknya dari Paula. Hari ini untuk pertama kalinya kita akan mendengar dari sisi Baim Wong yang akan blak-blakan eksklusif di update kehidupan hari ini. Siapa dia? Baim! Dia lagi loh, dia lagi. Aduh. Kangen deh sama dia tuh. Kangen deh. Makasih ya Im. Sama-sama dong. Kan jarang-jarang loh sekarang lihat Im di TV. Jarang ya? Bisa lihat tuh infotainment sama di podcast. Jangan gitu dong ya. Masuk. Wah, gila meletup. Rumahnya Bang. Kayak baru sekali main di sini. Padahal juga hari-hari main Im. Konten Im. Mana sih orangnya? Im. Apa? Emang bener kamu bangkrut. Kamu kalau sama saya nggak boleh tutup ya, harus terbuka apa adanya. Tapi kenapa sampai ada isu bahwa Baim tuh bangkrut? Ya ngomong siapa? Ya netizen. Nggak tahu kita juga, terus nggak ngerti. Terserah lah mau ngomong apa. Bingung juga iya. Tapi denger nggak isu mengenai katanya Baim dibilang bangkrut? Nggak tahu. Baru denger di sini. Nggak denger? Baru denger di sini. Tapi jujur ya Im, dengan adanya kemarin perpisahan itu mempengaruhi nggak finansial kamu? Kalau dulu kan berdua tuh bakpao gitu. Mempengaruhi atau enggak sebenarnya tergantung dari kerjaan yang dilakuin apa ya, kan mereka nggak tahu semua yang kerjaan dilakuin. Iya. Ya mungkin juga nggak tahu kalau kita ada restoran beberapa. Iya, ada itu sendiri. Juga, iya. Oke. Jadi kan sebenarnya juga ya terserah sih orang mau. Lah lebih baik orang nggak tahu lah daripada orang tahu. Iya benar. Lebih baik diem-diem taunya jedar aja ya kan. Amin, Diem-diem taunya hartanya di mana-mana aja Amin, daripada flexing ya kan. Oke, tapi ada yang bilang katanya setelah perpisahan ini kalau sama Baim kan kita jatuhnya teman baik ya. Jadi nggak usah pakai basa-basi ya. Nggak usah. Hajar. To the point aja. Nggak ada masa gini, kalau artis kan kadang-kadang kalau lagi ada kasus ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi kan kalau misalkan itu hak gue mau jawab atau enggak. Yes, betul. Iya. Ada yang bilang setelah perpisahan, Baim kayaknya sekarang ini lebih banyak orang yang pro kepada Paula. Baim ngerasa lonely, kesepian, dan bahkan kehilangan beberapa teman-teman kamu. Betul atau hoax? Balik lagi tergantung pemikirannya apa. Mau kita jawab iya atau enggak juga, apa gunanya buat mereka semua, nggak ada. Jadi selalu kalau sekarang tuh udah kayak kita udah ngelewatin semuanya ya. Dan kayaknya udah tutup buku. Tutup bukunya juga. Tutup udah bener-bener digembok apa masih bisa dibuka-buka lagi nih lembarannya? Jangan sampai kebuka-buka lagi. Tutup buku aja. Kamu bisa lihat mana your true friends, mana yang cuma teman high and buy. Iya. Tapi masih punya teman kan? Banyak. Kalau banyak uang, teman berdatangan. Im, duduk dong, yang tempat Ayo, podcast dulu yuk. Oke, yuk, let's go. Let's go, kita duduk. Kalau permasalahan voice note yang tersebar di mana-mana, itu kan juga banyak dan netizen tuh kayak seperti series drama Korea ngikutin. Karena sebenarnya karena honestly Im, bakpao itu banyak fansnya, bener nggak? Banyak yang suka kalian dulu gitu. Makanya pada saat kalian bercerai itu banyak yang juga sebetulnya kayak shock, kaget dan kecewa gitu ya. Kenapa sih ini pasangan idola gue kok harus berpisah gitu? Voice note yang tersebar, banyak yang bilang, ngapain sih lo nyalain Baim menyebarkan voice note? Apa pendapat kamu? Ya dari maaf ya dari bayar hakim, dari apapun itu dari awal sepertinya ya, kayaknya sudah banyak sih. Sudah banyak lah, kita juga urutannya juga tahu. Cuman kalau diungkapin takutnya balik lagi ya, kita membuka lembaran itu lagi. Cuman karena ditanyain yang itu, mau bayar hakim, mau kita apa tadi satu lagi? Voice note. Voice note, katanya kenapa sih harus Baim tuh dianggap menyebarkan? Dari dulu sampai sekarang kita itu cuma diem doang. Kalau emang itu voice note keluarnya dari gue, kenapa nggak dikeluarin sebelum putusan?
kenapa pas sudah putusan udah menang? Gunanya apa? Seharusnya kan itu bisa memutarbalikkan fakta yang ada, yang diputarbalikkan. Ya. Yang akhirnya itu jadi orang, oh jadi begini ya, ngapain dikeluarin setelah putusan? Itu salah satu logika yang orang nggak mikir kenapa. Kalau emang niatnya nggak baik mau menjatuhkan sebelum putusan. Iyalah, supaya persepsi orang berubah. Jadi orang yang waktu itu kan gue kosong, bener-bener nggak ngapa-ngapain. Dan akhirnya setelah putusan, ya tiba-tiba kaget juga putusannya sebegitunya. Kaget juga kita sebagai. Tapi dengan voice itu tersebar, kamu sedih nggak? Karena ada sejarah dalam ya internet itu kan nggak bisa dihapus ya. Karena anak-anak kan saat besar nanti akan bisa membaca. Kamu sedih nggak melihat bahwa anak-anak harus mendengar itu pada satu titik nanti? Sekarang coba gue tanya, yang menawarkan, yang belum orang tahu ya, yang menawarkan perdamaian itu dari awal siapa? Siapa Im? Gue lah, nggak mungkin lah. Setelah. Jadi kamu mau damai? Lah dari awal. Kita naiknya percecokan keluarga ya, kasihan anak-anak. Dari awal. Dan bukti itu sudah di pengadilan dari awal. Selalu. Ya. Selalu itu yang dititik beratkan. Yang akhirnya katanya dia akan cabut gugatan untuk pengacaranya. Jadi kalau cerita yang benarnya adalah dia ada pengacara. Gue bilang ya nggak usah pakai pengacara. Kita aja. Gue yang ngasih pengacaranya. Kenapa? Karena naiknya percecokan keluarga. Jadi kalau ada yang bilang emang Baim niat dari awal untuk berperang, salah ya? Justru dari awal. Seminggu sebelum pengadilan bilang, Paula, aku akan naik loh, beneran. Aku akan naiknya seperti ini loh. Kan kamu yang janji mau ini. Sehari sebelum, Paula, aku naik besok loh. Kalau orang yang mau jahat sama dia nggak mungkin bilang. Tanpa bilang pasti kamu langsung naikin. Mediasi pertama, mediasi kedua. Akhirnya ada mediator, pengacara suruh keluar, bilang di depan mediator yang kebetulan adalah ketua hakim. Ya. Paula bener ini mau naik, sian anak-anak, beneran. Nanti akan terbuka semuanya, beneran nggak? Kamu pikirin baik-baik. Terus dia, kamu beneran buka? Harus tahu bener salahnya. Kalau kamu seperti yang awal kan kita udah salaman dan kamu juga mau. Ayo jalanin, kasihan. Akhirnya dia bilang mikir, ya udah deh, aku pikir ya. Besok ternyata dia nggak datang ke pengadilan. Yang akhirnya saya nanya ke hakim, ini lanjut saya bilang, lanjut mas. Oh ya udah. Hanya penasaran. Laki-laki yang kemarin digosipin atau ketarik-tarik namanya dikaitkan dengan perceraian kamu sama Paula, kamu masih teman nggak sama dia? Sampai detik ini dia nggak pernah ketemu. Padahal kita pernah satu kantor 5 tahun. Kalian sahabat? Iya iyalah. Dari bukan teman high end bukan lah. Kayak sama Raffi kan deket banget ya dia. Kayak gitu? Iyalah. Bisa bilang ya teman baik ya salah satunya. Jadi iyalah. Nggak datang minta maaf ke kamu nggak? Ya atau berusaha untuk mengklarifikasi gitu? Nggak. Orang kita bicara orang normal ya, oke deh. Ini kan sebenarnya balik lagi masalah tidak bisa saya ungkapin semua. Ada permasalahan yang tidak bisa saya kasih tahu. Cuma secara logika aja lah ya. Ada masalah A, B. Oke A dia ngelakuin. Misalkan B enggak. Dia datang lagi sini. Ya. Im, maaf ya. Betul. Yang A gue ngelakuin nih. Yang B gue tapi yang B enggak ya. Gila lu. Iya. Itu kan ini loh, mana mungkin sih harus begitu. Itu temenan ya. Tapi kalau sampai nggak datang. Sampai hari ini. Oh, dan gue undang lagi. Undang di sini. So kamu
WhatsApp dia untuk ngundang ke sini? Datang ke sini, ngobrol. Tadi nggak mau. Tapi ada ustadz yang bilang, Im, kalau saya jadi kamu laki-laki, kamu harus tahu. Kenapa? Malu ustadz saya gengsi, saya bilang. Orang yang itu, yang ini, ya salah lah, bilang iya. Undang, datang ke sini jam segini. Jadi balas? Dan nggak datang. Iya, dan yang kagetnya lagi ya pas pengadilan. Sebenarnya ya blunder ketika dia nggak datang, karena kan namanya dicatat. Harus datang. Harusnya datang. Harus. Maaf ya, mau itu bohong atau enggak, datang. Bilang tidak melakukan. Kamu udah maafin belum? Udahlah. Udah? Udahlah. Semuanya. Jadi kalau nggak sengaja ketemu di mall apa segala macam, tegur? Nggak tahu. Sampai sekarang juga masih bingung. Ketika ketemu nanti, apa yang harus gue lakuin? Belum pernah ketemu sama sekali? Tapi di hatimu kamu memaafkan? Hah? Harus. Di hatimu kamu memaafkan? Harus. Jadi memaafkan bukan untuk orang lain, tapi memaafkan untuk kamu sendiri? Itu yang paling berat dari semuanya. Harus mendoakan yang baik ke siapapun. Harus biasain. Karena itu dampak baliknya kayak kita. Nggak dendam? Ya kalau misalkan itu pasti, cuma nggak boleh, tidak mengajarkan gitu juga. Iya. Harus. Semoga dikasih hidayah, semoga dibuka untuk kelembutannya untuk datang. Ya. Semuanya. Kalau satu hari misalnya nanti dia datang ke sini dan minta maaf sama Mbak Im, itu baru laki-laki. Pintu kantor kebuka nggak? Itu 24 jam setiap saat kebuka. Udah lama nih kita nunggu, nggak pernah datang ya. Kalau ngelihat secara fisik, lebih mana yang tipenya kamu? Apakah Wulan atau Kimberly? Fisik ya, bukan fisik karakter. Fisik cantik ya nggak iya, apa-apa makanya, lah. Fisik kamu lebih yang mana? Lebih yang mana ya? Fisik ya, karena dua-duanya kan bule. Sama aja lah. Kita berangkat. Aktor. Enggak. Aktor gue gini mah. Dengar ini. Oke, ulangin mas. Tante mau ikut main juga. Nanti gitu ya. And action. Tante mau ikut main. Jadi sekarang Im, setelah resmi kemarin 16 April kamu sama Paula bercerai, bahwa sekarang kondisinya Mbak Im udah sendiri, Paula udah sendiri. Komunikasinya untuk co-parentingnya tingkatan oke atau nggak oke atau biasa aja? Sama aja lah. Maksudnya ya karena udah bercerai kali ya. Ya mungkin tidak bisa seperti dulu lagi untuk komunikasinya. Oke. Tapi kita untuk soal anak selalu komunikasi. Oke. Jadi kalau misalnya Keanu sama Kenzo, ada urusan yang terpaut sama mereka berdua, kamu WhatsApp-nya atau hubungannya langsung ke Paula atau ada messenger orang di tengah-tengah gitu yang menghubungkan kalian berdua? Langsung ke dia. Kalau soal anak langsung video call dia. Iya. Sebenarnya ya nggak tahu juga ya, paling aman harus bagaimana. Sebenarnya belum tahu juga, maksudnya paling amannya apakah memang harus ada perantara atau ini. Tapi sekarang sih masih langsung. Masih langsung? Langsung. Yuk. Im, aduh ini ngelihat kayak beginian, ini lo buat untuk anak-anak? Ini tuh dulu bekas acara TV. Oh, ini set syuting. Set syuting. Udah nggak kepake baru di sini. Oh, tapi emang nggak dibongkar karena anak-anak juga bisa main gitu ya. Oke. Nih, kalau ngomong-ngomong soal anak-anak, berarti hak asuhnya bener nggak? 2 minggu sekali di Paula, 2 minggu sekali di kamu? Sekarang kan hak asuh anak kan udah di gue. Jadi full? Iya, alhamdulillah. Oh, oke. Tapi Paula bisa kapanpun jumpa? Boleh lah, tiap hari kapanpun, dari dulu juga boleh kok. Tiap hari kapanpun boleh. Sepanjang izin dulu ke kamu? Iya pasti kan harus bilang, sama-sama bilang aja. Oke. Enggak lah, nggak diberatin sama sekali kok. Santai pokoknya ya? Iyalah. Kayak sekarang anak-anak lagi sama Paula kan? Lagi sama Paula.
Udah berapa minggu nih? 2 minggu ada? Seminggu kayaknya ya. Ke Bali? Ke Bali. Oke. Baim rencananya mau nyusulin ya? Tadi sebenarnya kepikiran. Nah, iya sebelum kesini. Iya maksudnya hotelnya beda, tapi nyusul pengennya aja. kepikiran, tapi emang benar mau sehari karena iya kalau gue demen ngagetin anak. Nah, seneng kan maksudnya ada momen sama papa mamanya. Emang tadi mau, cuman gara-gara lumayan agak padat hari ini dan nggak bisa untuk extend, ya akhirnya udah di sini. Pertanyaan. Sekarang mungkin masih agak susah karena kan lo baru bercerai. Tapi mungkin nggak di waktu ke depan lo bisa seperti Gading dan Gisel kayak liburan. Kan Gading Gisel suka liburannya Gempi gitu kan. Liburan Baim sama Paula sama anak-anak. Mau banget lah. Bukannya mau lagi, mau banget. Bisa lo? Harus bisa ya? Tergantung dari dua-duanya, nggak bisa itu. Iya dong. Iya. Tapi kalau lo bisa? Buset, dari dulu juga maunya kan ya baik-baik aja. Jadi nanti mudah-mudahan ada Baim, Paula liburan kemana lah gitu. Hashtag liburan Keanu Kenzo. Iyalah, mau banget. Iya. Pasti anak-anak suka. Siap. Im, kita mau lihat dong kantornya ke dalam boleh? Tuh, situ ayo sini. Mau di mana? Wow, keren banget ini dia nih. Wow. Ini kantornya Baim Wong, guys. Gila, apa yang bilang katanya Baim Wong itu sekarang tumpur, terus udah gak ada kerjaan. Lihat dong ini. Ini ada 3 film di sini. Berbalas kejam. Ini Lembayung gue nonton. Setiap aku cerita mesti malamnya nggak bisa tidur, demi Allah. Jadi waktu itu saya sama teman saya lagi praktek di ruang poli gigi, lalu tiba-tiba ada perempuan masuk yang rambutnya panjang, pucat, nggak nyapa apa-apa, langsung duduk di kursi dental. Ya ini dia hit berapa penonton nih? Ini tuh 1,7 ya, 1,7 ya. Besar. 1,7 gitu. Ini you're the producer? Iya. Oke, Lembayung. Ini film pertama nggak? Film pertama direct. Film pertama produser Berbalas Kejam. Pertama direct Lembayung, kedua Sukma. Sukma yang akan mau keluar nih? Mau keluar nanti 11 September. Yang main Luna Maya? Luna Maya, Ibu Christine ya. Sekarang jawab dong, kan ini temen yang nanya. Ya walaupun sih udah tahu ya kayaknya jawab, tapi mungkin netizen tuh penasaran gitu. Apa tuh? Anda sebagai duda keren, duda kaya raya, kan digosipin sama Kimberly lah, apalah, aduh ampun. Terus abis itu sekarang kemarin gara-gara pergi ke Danau Toba, tiduran, bulan. Gue sih ngakak sih sebenarnya itu. Tapi gini, kalau ngelihat secara fisik, lebih mana yang tipenya kamu? Apakah Wulan atau Kimberly? Fisik ya, bukan fisik karakter. Fisik cantik ya nggak iya, apa-apa makanya, lah. Fisik kamu lebih yang mana? Lebih yang mana ya? Fisik ya, karena dua-duanya kan bule. Sama aja lah, cantik dua-duanya. Satu kan nggak bisa. Jangan lah. Istri kan nggak bisa. Nanti rame lagi. Nggak mau gua. Nggak mau. Tapi Wulan mah sahabat ya, Im? Iyalah. Bestie kan? Kamu, iya nggak mau. Oke, ngakak cena itu. Itu waktu pada saat lagi begini tiduran itu tuh. Biasa si Asriwelas, apa lagi? Oh ya Allah. Apa lagi? Mulai ratu konten ya perempuan itu ya. Mana mungkin kalau ini. Oh. Im, coba deh, ini deh. Nanti lah. Nanti rame lah ya. Cobain aja dia. Cobain aja katanya. Kenapa? Di post bener di story lo. Kenapa nggak dia aja yang begini sama kamu? Iya. Tapi malu juga. Di post bener kita. Ya Allah, gue bilang rame deh. Rame. Ya, sudahlah. Tapi ayo kita berdua ketawa. Ternyata gila ya sebegini ya. Iya, gue bilang ampun. Tapi kalau yang deket sama anak-anak, Kim bener deket? Kim, jadi ada dua sebenarnya dekat, Kimberly sama Luna Maya. Ada voice note semuanya. Tapi kan kalau Luna mah nggak mungkin. Tapi kan kejadiannya seperti itu, dua-duanya. Iya, Tapi kan yang netizen lihat ketika itu adalah Kimberly yang di-up. Yang di-up juga sama siapa ini. Dan Kimberly juga udah. Karena Kimberly kan janda. Dan udah ada ini juga, bukan gue, dan itu temen gue juga. Udah ada pacar dia. Siapa yang pacarnya? Kenal lu. Tahu. Iya. Iya. Makanya kita sampai telepon-teleponan nama itu. Ini kirimin aja lah, gue bilang. Terus sebenarnya lu ada perasaan tuh, maksudnya kalau dia nggak punya pacar saat itu lu lumayan tuh, demen juga. Lumayan aja.
Lumayan lah. Im, lu punya pacar gak sih Im? Gue juga gak tau loh, lo punya pacar. Jadi lu selama ini gak ada pacar nih? Enggak. Ya temen cemamau gitu lah Im. Cemamau nggak? Kalau misalnya, ini kan netizen banyak yang naksir sama lu, banyak yang suka sama lu. Nah iya dong, kan lu ibaratnya duda yang masih muda. Kalau misalnya netizen itu boleh tahu, lu tuh kalau mau cari istri nanti mau carinya yang kayak apa? Oke, fisik cantik, tinggi juga harus tinggi banget, cenah. Harus. Enggak lah, Enggak. biasa aja. Menarik aja. Menarik, iya. Suka Indonesia apa suka bule-bulean? Indonesia boleh suka. Terus kalau karakter lu tuh pengen yang apa? Harus yang manut sama suami atau boleh independent woman atau boleh apa? Pokoknya yang paling penting adalah sekarang ya penjajakan. Iya. Harus ada itu namanya. Harus lama tuh. Iya. Lu mau Paula juga penjajakan lu? 2 bulan. Sebentar ya, iya, 2 bulan. sebentar banget ya. 2 bulan Iya, harus iya. agak lama. Iya. Jadi lebih tahu lah ya. Iya, iya, Lebih tahu. iya. Itu yang paling penting sih. Oke. Kalau ntar lo nikah lagi, Im, akankah lo mengajak istri lo untuk bersama konten lagi dan bikin nama berdua lagi? Atau belajar dari pengalaman ribet nih YouTube lo? Atau lo ntar, udahlah, Mbak Im sendiri, bini lo sendiri. Sendiri-sendiri aja. Sendiri-sendiri aja, anjir. Ribet ya? Belajar dari gua, Im. Bela dari Ricardo sendiri. Iya, makanya sih. Sayangin mama karena berkah semuanya dari mama, doa dari mama semuanya. Selalu diajarin bangun tidur, sayang mama ya, sayang. Best. Ini makanannya apaan aja, Im, kalau berbagi berkah, Im? Nah, sebenarnya masak mereka nih. Nah, tapi Oh, hai, Mbak. iya. Ini kalau yang buat minggu doang nih? Minggu, kalau hari biasa tuh ada timnya sendiri. Ini berbagi berkah tiap hari apa sih, Im? Setiap hari ya? Iya, Setiap hari. Setiap hari? Iya. Jam Setiap berapa? hari. Jam 12. Jam 12. Sampai jam? Kecuali puasa jam 5 ya? Iya. Puasa jam 5. Tunggu. Maksudnya tiap hari di rumah Mbak Imuang itu, maksudnya di mana? Di depan? Di sini? Di sini. Ada. Tadi barusan aja. Tapi nggak masuk ke rumah kamu dong? Masuk dia, masuk untuk ngambil makanannya. Udah nungguin udah banyak biasanya. Udah ngantri banyak banget. Jam berapa sampai jam berapa berbagi berkahnya? Jam 12 doang. 12. 12 sampai jam? Nggak ada, cuma jam 12. Kita batasin, kok nggak kan terus-terusan. Berapa banyak yang dibagiin? 100 sampai 200 lah ya. Iya. Tiap hari? Tiap Tiap hari. hari. Iya. Dikontenin? Enggak. Mbak Im katanya suka masakin buat anak-anak, bener nggak? Iya. Betul? Iya. Emang iya Im, suka masakin buat anak-anak? Malah maunya... Emang enak nih? Saya cobain deh ya. Cobain. Malah maunya anak-anak cuman dari gua doang. Masa? Emang lu bisa masak Im? Dari dulu bisa masak. Oh gitu? Masak buat anak-anak biasanya masak apaan Im? Nasi goreng. Nasi goreng. Apa? Saburi. Saburi. Oh saburi. Saburi apaan Im? Kayak apa, dia pakai bumbu Jepang untuk telur, untuk sosis, untuk bakso. Bikin buat anak-anak tuh. Selalu anak-anak minta. Emang udah terbiasa sama masakannya Mbak Im gitu? Dan gue juga nggak tega kalau ngasih anak tuh yang biasa makanannya Iya, yang nggak iya. tasty, karena gue biasanya kan Iya. makanan apa ya, biasa itu yang maunya yang enak aja, kasihan anak. Nah, biasanya pulang sekolah apa gimana tuh kalau lo masakinnya? Anak-anak. Jam-jam makannya jam 12 atau enggak jam 5, jam 7. Lo masakin tuh? Iya. Masak? Iya. Wow. Waktu di kapal juga. Masak juga lo? Iya. Wow. Kaget orang kapal. Lah, Mas, kan udah diiniin. Nggak ada gitu? Nggak mau anak saya. Emang iya Mbak? Kalau Mas Baim di rumah ngurusin anak itu Mbak? Iya. Bener? Iya. Deket gitu sama anak-anak? Deket banget. Sama Ken sama Kenzo? Deket ya? Iya. Mbak, ih, enak lo sambalnya. Nah, Pedes. Enak lagi sambalnya. Enak Im. nah. Ada artis cewek yang suka main kesini nggak? Nah, tuh tanya tuh sama dia tuh. Siapa? Tanya coba. Jawab gimana, Mbak? Enggak deh. Enggak deh. Oh, nggak ada. Ada dong berarti. Ada. Siapa? Siapa? Mas Ayu? Siapa? Banyak temen. Ayo.
Ulan. Banyak temennya. Iya. Ulan. Iya. Yang bule jangan kasih tahu. Mulai kode-kode Jepang. lagi. Kimberly Rider main sini nggak? Pernah nggak main sini? Dia aja nggak tahu di mana atau Gimana, nggak? Pak? Oh takut. Gimana apa? Gimana apa? Jawab yang Kode terus ya, jujur kode lah. terus. Gimana apa? Curiga nih orang. Iya lagi Udah jangan-jangan. terus nih kamu nih. Tapi Coba jawab dong. ada nggak yang suka main cewek atau bukan artis deh cewek gitu suka main kesini? Ada. Jangan lihat saya. Lu Jawab kayak main aja. kuis lu, main catur lu. Coba jawab siapa? Ada nggak? Gak apa-apa. Ada. Ada. Siapa? Cakep nggak? Cakep nggak? Cakep. Siapa? Siapa? Dia Gue orang yang dia penasaran. aman. Orang dia aman nggak apa-apa. Gak apa-apa, Gak jangan ada, gak takut. ada. Siapa? Nggak ada. Cantik. Nggak ada tadi ada. Gak apa-apa udah. Jangan takut Janda apa gadis? Gak tahu. Tapi cakep. Why? Pasti cakep. Pasti cakep. Ini aja. Coba artis siapa yang sering kesini coba gitu aja. Artis siapa yang suruh kesini? Artis. Yang pernah kamu lihat aja jangan Yang sering pernah kesini. kamu lihat siapa? Yang pernah kamu lihat Artis. sini siapa? Artis di sini. Kaulan. Kaulan. Ya. Terus. Natali. Natali siapa? Holscher. Iya. Siapa? Siapa? Natali Holscher kesini. Natali. Terus. Emang lo main sama Natali Holscher? Waktu itu ada kerja mau jadi apa? Minta brand dia jadi di apa gitu. Sekalinya. Terus apa lagi? Sama Sayu. Nah, terus. Asli Welas. Terus. Oh kalau 19 nggak usah. Dia udah tahu dia udah beda tipenya beda. Apa lagi? Siapa lagi? Siapa ya? Apa-apa jujur Lupa. aja. Lupa udah Siapa lama lagi? soalnya. Katanya Mbok Eli suruh kesini ya katanya bener ya. Nggak pernah ya teman. Alhamdulillah berarti ada hal-hal yang kata orang bilang, Mbak Im tuh gila-gila konten. Guys, tiap hari jam 12 Senin sampai Minggu Im. Ya. Jam 12 siang, kalau kalian lapar, cari Tiger Wong Enterprise, mampir di depan, makan. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ini mau dibagiin ya? Oh itu ya? Iya. Iya ini bagian. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya biasanya ayam ini juga ada. Sekarang ini nggak ada ayam. Jadi udah rapi. Ada sayurnya, ada Sambelnya banyak banget. ada tempenya satu, ada telur satu. Kenapa sedikit-sedikit? Karena yang mau makan banyak. Luar biasa guys, luar biasa guys. Im, terakhir Im, kita udah makan kenyang di rumah Bayam, udah diajakin muter-muter. Aku mau penutupan, aku pengen tunjukin sama pemirsa update kehidupan air terjun lo. Wih, coba kita lihat. Air terjunnya Baim, let's go guys. Air terjun Feng Shui. Makasih ya Mbak. Air terjun kehidupan. Yes. Yes. Ini katanya adalah salah satu air terjun yang katanya kalau menurut Feng Shui ini supaya mengalir terus berkahnya Tiger Wong Enterprise. Bener nggak? Amin. Bener lah, bener. Bener ya. Baim ini di sebelah, di depan kita ini ada musola. Karena tadi temen deketnya Baim aja di dalam tuh bilang, Baim kameranya. itu sekerja secapek apapun, pokoknya ibadah jalan terus. Alhamdulillah. Amin. Temen gue, Yes, aku bangga best. sama dia. Jangan cuma cari duit Im, tapi juga cari ibadah, bener dong Im. Tos dulu dong. Iya dong, harus dong, ya kan. Im, untuk menutup, makasih banget sebagai teman gue bener-bener menghargai persahabatan kita. Baim mau membuka pintu tempatnya karena gue tahu Baim tidak membuka ke banyak orang. Terima kasih mau mengupdate kehidupan Baim di update kehidupan. Pesan kamu terakhir untuk Kiano dan Kenzo, kalau saat mereka sudah mungkin berumur 15, 17 tahun, sudah mengerti keadaan nanti saat dewasa, apa yang kamu pengen sampaikan? Papa mau bilang apa? Papa mau bilang Ya. sayangin mama, sayangin papa. Good. Jadi anak yang hebat nantinya. Ini sekarang tuh Kiano sama Kenzo lagi umur 5 tahun sama 3 tahun. Nanti pas nonton nih bisa umur 15. Ya. Sayangin mama karena berkas semuanya dari mama, doa dari mama semuanya. Yang pertama itu sayangin orang tua lah. Iya. Dua-duanya ya, pokoknya hormati dan sayangi kedua orang tua. Iya. Selalu diajarin bangun tidur, Iya. sayang mama ya, sayang. Best. Pesan Baim untuk dirimu di masa ke depan apa? Kan lu melewati banyak hal. Lu pernah dulu gara-gara YouTube bermasalah dengan kepolisian lewat. Lu pernah dulu dirujak netizen kata dia bilang lu memanfaatkan orang susah lewat. Sekarang dengan perceraian, apa yang lo mau ngomongin kepada Baim Wong di masa depan? Diam itu bukan berarti salah.
diam itu bukan berarti kalah. Tapi diam itu untuk menenangkan mereka. Jadi kadang-kadang diam itu penting. Diam itu untuk menenangkan mereka. Mereka itu banyak tuh. Ada yang A, B, C, D, E. Dan diam dengan prestasi adalah cara untuk ngalahin mereka. Oke deh. Keren banget. Ngeri. Jadi JMV-nya sekali live berapa, Mas? Ya. Bye, Maci. Oke deh. Makasih ya, Im. Iya Sehat dong, selalu, sehat, amin, diberkati amin, amin. selalu. Dan ini dia nih, kalau teman-teman pengen diberkati sama seperti Baim yang punya Tiger Walk Enterprise, satu yang gue belajar dari Baim, jangan gampang nyerah dan selalu mau berbagi. Makasih, sehat selalu. Update kehidupan. Thank you ya, Im. Bye, guys.